Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang normalisasi pada basis data. Apa itu normalisasi? Nah, normalisasi sendiri adalah suatu teknik yang menstrukturkan data dalam cara-cara tertentu untuk membantu mengurangi atau mencegah timbulnya masalah yang berhubungan dengan pengolahan data dalam basis data. Kalau di materi yang lalu kita sudah bahas ada beberapa masalah di dalam penyimpanan data, seperti salah satu contohnya yaitu adalah redundansi, ya, atau penyimpanan data yang berulang di dalam satu basis data. Nah, hal ini bisa kita perbaiki atau bisa kita tanggulangi dengan cara melakukan normalisasi terhadap tabel-tabel di dalam basis data. Tujuan dari normalisasi adalah agar tabel-tabel kita di dalam basis data ini mudah untuk dimengerti, kemudian mudah untuk dipelihara, mudah untuk diproses, dan juga mudah untuk dikembangkan. Nah, apalagi kalau nanti basis data kita mau dihubungkan ke dalam aplikasi. Ada 3 jenis penyimpangan ya, di dalam modifikasi basis data. Yang pertama itu ada delete anomaly. Ya, delete anomalies ini terjadi apabila kita menghapus suatu baris data di dalam satu tabel, maka ini bisa menyebabkan penghapusan data yang lain. Nah, misalnya sebagai contoh di sini sudah ada tabel kuliah. Nah, yang dimaksud dengan delete anomalies adalah apabila ada satu tabel dengan field yaitu nomor mahasiswa, nama, kode mata kuliah, dan SKS. Apabila kita menghapus, contohnya menghapus satu kode mata kuliah di baris ini, maka untuk nama dan nomor mahasiswa ini juga akan ikut terhapus. Begitu juga dengan jumlah SKS-nya. Nah, ini disebut dengan delete anomalies, artinya anomali yang terjadi apabila kita menghapus sebuah data di dalam tabel. Kemudian ada insert anomalies. Insert anomalies ini merupakan anomali yang muncul apabila kita menambahkan satu data. Nah, contohnya di tabel ini, jika kita mau menambahkan satu nama mahasiswa, maka kita harus menambahkan juga nomor mahasiswa. Nah, karena memang ini saling berhubungan untuk nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Namun, untuk insert anomalinya adalah kita harus juga menambahkan kode mata kuliah dan SKS, yang mana belum tentu ini sudah ada gitu. Jadi ini menjadi satu anomali juga. Lalu ada update anomalies atau anomali yang terjadi apabila kita mengubah data di dalam tabel. Nah, jadi misalnya pada saat ini ada data nih ya, INA 101 ini ada 2 data di sini, kode mata kuliahnya. Apabila kita mau mengganti kodenya ya untuk INA 101 ini, maka harus kita mengganti ke semuanya. Kalau enggak, hanya ini saja yang berganti. Gitu, hanya di bagian Alibaba saja yang berganti, sementara di Lala ini tidak berganti. Nah, ini menjadi update anomalies atau anomali yang terjadi apabila kita mengubah data di dalam tabel. Nah, juga untuk normalisasi ini kita akan nanti membuat ketergantungan di dalam tabel gitu ya, yang memang dibutuhkan. Ada 2 jenis ketergantungan di sini yang saya jelaskan. Yang pertama ada functional dependency. Functional dependency ini adalah suatu kondisi di mana satu atribut atau beberapa atribut dari suatu relasi yang keberadaannya bergantung pada atribut lain. Nah, misalnya sebagai contoh, di sini ada nama barang dan kode barang. Nama barang ini akan bergantung kepada kode barang secara fungsional. Ya, karena kalau kode barangnya B001 sudah pasti nama barangnya adalah sampo. Nah, ini dia menyatakan tadi ketergantungan secara fungsional atau functional dependency. Nah, kemudian ada transitive dependency, yaitu ketergantungan secara fungsional suatu atribut kepada atribut lainnya melalui atribut yang lain pula. Nah, jadi yang dimaksud dengan transitive dependency ini sebagai contoh, di sini sudah ada tabel yang berisi nomor faktur, kode pelanggan, nama pelanggan, kode barang, dan quantity. Nah, untuk nama pelanggan ke kode pelanggan ini ada ketergantungan secara fungsional atau functional dependency. Namun untuk nama ke nomor faktur di sini ada ketergantungan transitif. Artinya nama tidak secara langsung bergantung kepada atribut nomor faktur, namun
dia bergantung kepada kode pelanggan. Nah, namun kode pelanggan inilah yang bergantung juga secara fungsional kepada nomor faktur. Artinya ada dua ketergantungan fungsional di sini, sehingga hubungan nama dengan nomor faktur itu adalah transitive dependency. Bentuk-bentuk normal itu ada 4 jenis, ya, ada 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Di sini sudah ada contoh untuk tabel yang sifatnya unnormalized atau yang belum dinormalisasi, ya. Nah, jadi misalkan kita dapat data dari Excel ya dalam bentuk seperti ini, atau biasanya data unnormalized ini juga bisa kita dapatkan dari form cetak, ya, misalnya bonfaktur. Nah, bonfaktur itu adalah salah satu bentuk tabel yang unnormalized. Nah, ini harus kita normalisasi untuk bisa mendapatkan tabel yang sifatnya lebih baik tadi, untuk menghilangkan redundansi dan masalah-masalah pada penyimpanan basis data yang lainnya. Nah, di sini ada contoh tabel nilai mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, basis data, pemrograman, PIK, dan IMK. Nah, yang mana di basis data, pemrograman, PIK, dan IMK ini adalah nama mata kuliah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mengisi baris datanya itu ada NIM, nama, alamat sudah diisi, ID dosen, nama dosen, status dosen. Kemudian untuk nilai, ya, untuk nilainya itu yang diisi hanya nilai basis data dan PIK. Kenapa? Karena untuk mahasiswa Andi ini hanya mengambil misalnya mata kuliah basis data dan PIK saja, sehingga di sini ada field-field yang kosong. Nah, ini menjadi satu ciri bahwa tabel tersebut belum dinormalisasi karena masih ada sel-sel yang kosong di dalam tabel tersebut. Nah, kemudian kita lakukan normalisasi. Untuk normal pertama, jadi tahapannya kita mulai dari normal pertama atau 1NF, yang mana ciri-ciri dari tabel normal pertama ini adalah kita mendefinisikan atribut kunci, lalu tidak ada lagi grup yang berulang, dan semua atribut bukan kunci harus tergantung pada atribut kunci. Jadi kita set untuk fungsional dependensinya. Nah, di sini sudah diisi tadi, ya, tabel-tabel yang tadinya masih kosong, ya. Tadi yang tabel yang masih ada sel-sel kosong sekarang sudah berisi semua. Namun ada sedikit perbedaan di sini. Yang tadinya kita buat langsung nama mata kuliahnya itu di judul-judul kolom. Nah, sekarang kita buat dia menjadi satu atribut, yaitu nama mata kuliah. Nah, jadi di masing-masing baris ini sudah tidak ada lagi sel yang kosong karena setiap baris sudah diisi, ya, untuk mata kuliahnya. Nah, dan perbedaannya lagi tabel ini dengan tabel sebelumnya karena tadi kita sudah menentukan kunci, ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada yang pertama untuk nama mahasiswa dan alamat mahasiswa kuncinya adalah NIM, lalu untuk nama dosen dan status dosen kuncinya adalah ID dosen. Untuk nama mata kuliah, nilai dan bobot ini kuncinya adalah di kode mata kuliah. Lalu berikutnya ini adalah normal kedua atau 2NF, yang mana syaratnya itu yang pertama harus sudah memenuhi bentuk normal pertama, lalu tidak ada ketergantungan parsial di mana seluruh field hanya bergantung pada kunci saja, gitu. Jadi tidak ada lagi field yang tidak bergantung pada yang bukan kunci. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini di normal kedua ini sudah kita pisahkan tabel-tabel kita ini ke dalam 3 tabel. Yang tadinya satu tabel dibagi menjadi 3 tabel. Yang mana di sini ada tabel untuk mahasiswa, tadi, ya, ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, yang mana ini bergantung semuanya ke kunci. Lalu ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nama mata kuliah bergantung kepada kode mata kuliah. Lalu ada tabel nilai, yang mana di sini ada NIM, kode mata kuliah, dan nilai, ya. Nilai ini akan bergantung kepada kode mata kuliah dan juga NIM dari mahasiswa tersebut. Nah, ini sudah dalam bentuk normal kedua. Lalu untuk normal ketiga itu persyaratannya adalah tabel tersebut harus sudah berada dalam bentuk normal kedua, ya, baru bisa kita lakukan normalisasi tahap ketiga, dan tidak ada lagi ketergantungan transitif di mana field yang bukan kunci bergantung pada field bukan kunci lainnya. Nah, sebagai contoh di sini yang tadi tabelnya 3 sekarang dipecah lagi menjadi 4. Kenapa? Karena ada anomalinya tadi di bagian tabel mahasiswa, ya, karena ada nama dosen dan status dosen yang dia bergantung kepada bukan kunci.
Jadi bergantungnya tadi di normal kedua masih di tabel mahasiswa, sekarang sudah dipisahkan gitu. Tabel dosen ada sendiri. Jadi nama dosen dan status dosen ini bergantung dengan ID dosen, tidak lagi bergantung dengan NIM mahasiswa. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk normal ketiga, sudah ada 4 tabel di sini, ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Lalu yang terakhir itu ada BCNF ya, atau Boys Code Norm Form. Nah, untuk persyaratan BCNF yaitu yang pertama, tabel tersebut harus sudah berada dalam bentuk normal ketiga, lalu semua determinannya merupakan candidate key. Nah, kebetulan pada tabel kita yang sebelumnya ini sudah memenuhi juga untuk BCNF, jadi tidak ada lagi yang dilakukan di BCNF. Nah, itu saja materinya untuk normalisasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.